Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sama, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-teman kami yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta karunia kepada kami berupa kesehatan, dan tak lupa juga salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang materi teori-teori belajar. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Khairiyah dan rekan saya Amelia Oktaviana dan juga Andi Rizky Amelia, Ahmad Suwandi, Andi Wahyudi, dan juga Wida Rizkyanti. Bab pendahuluan. Latar belakang. Belajar adalah proses usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang individu untuk mengubah dari yang tidak diketahui menjadi apa yang diketahuinya, untuk menjadi tidak benar menjadi kemampuan melakukan sesuatu dari orang yang belum berpengalaman. Belajar tidak hanya berarti memetakan pengetahuan dan informasi yang disampaikan, tapi itu bisa menjadi pengetahuan yang berguna bagi saya. Belajar adalah sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi pada sumber belajar dan lingkungan. B. Teori klasik. Yang pertama, teori perilaku. Teori perilaku adalah teori yang menghadapi pembelajaran perubahan perilaku sebagai hasil interaksi atau stimulus respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dilakukan oleh siswa sehubungan dengan kemampuan untuk melakukan tindakan baru sebagai akibat dari rangsangan mengalami interaksi respon. Thorndike. Menurut Thorndike, Hamzah Uno 7 2006, belajar proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku bisa berwujud sesuatu yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. B. Watson. Menurut Watson, Hamzah Uno 7 2006, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon terbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor tidak perlu diketahui karena faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Jack Hull berpendapat bahwa tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Menurut Hull, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Yang kedua, pengkondisian klasik. Teori klasik dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh seorang sosiolog Rusia bernama Ivan Pavlov. Untuk membangun teori ini, Ivan Pavlov melakukan percobaan sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana pembelajaran yang dilakukan pada organisme hidup. Pavlov melakukan eksperimen anjing. Dia secara rutin menempatkan hal kejam di depan mulut anjing itu. Produksi air liur pada anjing. Generalisasi. Generalisasi adalah tindakan stimulus baru untuk menghasilkan respon yang sama. Misalnya, siswa dimarahi karena
gagal dalam belajar biologi. Juga, ketika siswa mengikuti ujian kimia, mereka gugup karena kedua pelajaran itu terkait. B. Diskriminasi. Identifikasi dalam pengkondisian klasik terjadi ketika suatu organisme merespon satu stimulus tetapi tidak yang lain. C. Pelenyapan. Rangsangan bersyarat tidak diikuti oleh rangsangan tanpa bersyarat, dan organisme tidak merespon dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa jawaban akan dihapus secara bertahap. D. Gestalt. Gestalt adalah teori yang menggambarkan proses persepsi sebagai satu kesatuan melalui organisme komponen sensorik dengan hubungan pola atau persamaan. 1. Teori Skinner. Teori Skinner juga dikenal sebagai teori pengkondisian operan. Pelopor teori ini adalah B.F. Skinner. Inti dari teori ini adalah di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan probabilitas perilaku itu. Akan terjadi konsekuensi imbalan atau hukuman bersifat sementara pada perilaku organisme. Contoh, seorang siswa akan mengemas bukunya secara rapi jika dia tahu bahwa dia akan diberikan hadiah oleh gurunya. 2. Konsep utama yaitu penguatan yang terbagi ke dalam penguatan positif dan penguatan negatif dan hukuman. Penguatan positif adalah stimulus yang dapat memperkuat perilaku. Misalnya, seorang siswa yang mencapai kinerja tinggi menerima penghargaan dan mengulangi prestasi itu dengan harapan akan menerima penghargaan lain. 2. Teori Gagnet. Robert Gagnet lahir di Andover Utara pada tahun 1916 dan memenangkan gelar AB. Ia menerima gelar PhD dari Universitas Yale pada tahun 1937. Dengan gelar PhD, ada beberapa hal yang mendasari konsep belajar Gagnet. Menurutnya, belajar bukanlah suatu proses tunggal, melainkan suatu proses yang luas yang dibentuk oleh tumbuh dan berkembangnya tingkah laku, dan tingkah laku merupakan suatu proses belajar yang kumulatif. Ini berarti bahwa banyak keterampilan yang dipelajari berkontribusi pada pembelajaran keterampilan yang lebih kompleks. Menurut Gagnet, pembelajaran berkontribusi pada adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses logis, dan perkembangan perilaku adalah hasil dari efek pembelajaran kumulatif. Gagnet 1968. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa belajar bukanlah proses tunggal. Belajar itu kompleks, jadi tidak mudah mendefinisikan belajar dengan Gagnet. Hasil belajar adalah keterampilan. Setelah belajar, manusia memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Munculnya kemampuan tersebut berasal dari 1. Rangsangan lingkungan. 2. Proses kognitif yang dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu, belajar adalah serangkaian proses kognitif yang mengubah sifat rangsangan dari lingkungan dan mengubah pemrosesan informasi menjadi keterampilan baru. Dinyatakan pula bahwa belajar merupakan faktor luas yang dibentuk oleh pertumbuhan, dan perkembangan perilaku merupakan hasil dari aspek kumulatif belajar. Berdasarkan perspektif ini, Gagnet secara formal mendefinisikan istilah belajar sehingga merupakan perubahan kecenderungan atau kemampuan manusia yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan. Demikian hasil pemaparan materi yang telah kelompok kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.